Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali firman Tuhan akan menyapa kita di minggu pertama setelah Epifanias, tanggal 9 Januari 2022, yang dikutip dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Inilah firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan kalender gerejawi, nama minggu ini adalah minggu pertama setelah Epifanias, dan peringatan Epifanias sendiri jatuh pada tanggal 6 Januari setiap tahunnya. Adapun penekanan utama dalam minggu-minggu Epifanias adalah Tuhan yang menyatakan dirinya, Tuhan yang membuka tabir dirinya kepada dunia, sehingga dunia bisa mengenalnya, dan kita menjadi tahu bagaimana seharusnya bersikap kepada Tuhan. Saudaraku, dalam ajaran dogmatika Kristen, ada dua cara Allah menyatakan dirinya. Yang pertama disebut dengan penyataan umum, yaitu cara Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya atau perkataan atas suara, di mana melalui perkataannya terciptalah seluruh bumi dan jagat raya. Melalui perkataan atas suara Tuhan, semuanya menjadi ada. Yang kedua disebut dengan pernyataan khusus. Penyataan khusus adalah cara Allah menyatakan keberadaannya melalui atau di dalam Yesus Kristus. Dan perikop minggu ini adalah bagian dari cara Allah menyatakan dirinya melalui Yohanes Pembaptis yang menjelaskan siapa Yesus itu. Dalam ayat 15 perikop ini dijelaskan bagaimana situasi bangsa Yahudi yang sedang berada dalam penantian akan datangnya Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Meskipun sikap dalam penantian akan Mesias tersebut sesungguhnya motifnya lebih dominan pada dimensi politisnya daripada aspek teologisnya, namun sikap tersebut secara manusiawi dapat dipahami karena melihat situasi dan kondisi umat Yahudi pada waktu itu yang sedang berada dalam situasi yang sangat sulit, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, dan bahkan lain sebagainya. Dalam konteks tersebutlah umat Yahudi mengharapkan datangnya seorang yang dapat memperjuangkan eksistensi mereka sebagai umat yang diklaim sebagai pilihan Allah. Oleh sebab itu, kehadiran dan keberadaan Yohanes Pembaptis yang vokal dalam menyuarakan pertobatan, mereka yakini sebagai representasi Mesias yang mereka nantikan selama ini. Nah, di tengah kerinduan bangsa itu, dalam perikop ini Yohanes Pembaptis menegaskan dan memproklamirkan bahwa dirinya bukanlah Mesias, namun Mesias yang sejati dan sesungguhnya ada dalam diri Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Nah, sikap Yohanes dalam perikop ini yang menyatakan tentang kuasa dari Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api, sebagaimana kita baca tadi dalam ayat 16. Dan dalam ayat-ayat berikutnya dijelaskan bahwa ketika Yesus dibaptis,
terbukalah langit dan roh Tuhan seperti merpati turun, dan terdengarlah suara Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Nah, suara Tuhan yang selama ini hanya didengar telah berhenti dalam diri Yesus Kristus. Dan suara inilah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yaitu Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang dapat kita gali dan maknai dari perikop minggu ini. Pertama, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa, iblis, dan maut. Nah, menurut Yohanes Pembaptis, Mesias yang datang ini bukanlah Mesias politik seperti yang diharapkan bangsa Yahudi. Nah, perkataan engkaulah anakku dan seterusnya itu biasanya dinyanyikan umat Israel saat pelantikan seorang raja. Suara ini datang dari surga sebagai proklamasi Allah atas dunia ini bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah, Mesias yang telah dinubuatkan sejak zaman dahulu. Yesuslah raja bagi Israel, semua yang percaya kepadanya, yang telah ditebusnya melalui darahnya yang kudus. Jadi inilah pertama yang boleh kita lihat dari perikop ini, proklamasi tentang keberadaan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang dijanjikan. Yang kedua, dari perikop ini kita lihat bahwa Yohanes ingin membuktikan dan menyaksikan bahwa Allah yang telah menyatakan dirinya dalam diri Yesus itu sesungguhnya telah datang dan berada di tengah-tengah mereka. Nah, hal ini sekaligus juga menjadi pembuktian yang cukup jelas bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang adalah juga Tuhan dan juru selamat yang paling sempurna. Nah, pertanyaan yang penting untuk kita renungkan adalah, Allah telah bersuara kepada kita bahwa di dalam Yesuslah Dia berkenan. Nah, lantas Bapak Ibu, apakah kita masih bisa mendengar suara Tuhan Yesus di dalam diri kita yang menyapa kehidupan kita sehari-hari? Bukankah seringkali yang terjadi adalah kita lalai mendengar suara Tuhan? Seringkali kita terhambat mendengar suara Tuhan karena justru kita lebih sering dan terlalu cepat dan mudah mendengarkan suara-suara yang lain dibandingkan suara Tuhan, sehingga hal itu membuat kita semakin bingung dan tersesat. Nah, ketika dalam perikop tadi dikatakan terdengar suara yang menyatakan inilah anak yang kukasihi, itu menuntut respon bagi kita, menuntut suatu sikap bagaimana kita harus mendengarkan suara daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, bukan mendengar suara-suara yang ada di luar dirinya. Ketika kita dengar-dengaran akan suara Tuhan, maka kehidupan kita sesungguhnya akan dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripadanya. Namun hal itu akan berbanding terbalik ketika kita lebih mendengarkan suara-suara yang ada di dunia ini. Sesungguhnya itu akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, dan pada akhirnya akan membuat kita tersesat dan bingung menjalani kehidupan kita oleh karena banyaknya suara-suara yang kita dengarkan di dunia ini. Nah, ada satu ilustrasi yang hendak menceritakan bagaimana ketika kita mendengarkan terlalu banyak suara, sesungguhnya itu akan menyusahkan kehidupan kita. Nah, ada seorang ayah yang berniat untuk membeli seekor kuda yang masih muda untuk dipelihara. Lalu dia pergi ke kota bersama anaknya untuk membeli kuda tersebut. Sesampai ayah dan anak itu di kota, mereka pun membeli kuda yang masih muda. Dan setelah kuda itu dibeli, mereka pun berencana pulang ke desa tempat tinggalnya. Dan dalam perjalanan dari kota menuju desa tempat tinggal mereka, ayahnya menganjurkan anaknya untuk menaiki kuda agar tidak lelah berjalan kaki. Karena memang jarak dari kota ke desa tempat tinggal mereka itu lumayan jauh, Bapak Ibu. Nah, anaknya pun menunggangi kuda yang masih muda itu, dan ayahnya menuntunnya sambil berjalan.
Namun apa yang terjadi sampai di suatu desa, ketika orang banyak melihat bahwa anaknya menunggangi kuda dan ayahnya berjalan menuntunnya, banyak orang berbisik, itu anak yang tidak tahu hormat kepada orang tua. Masakan dia enak-enak di atas kuda sementara ayahnya harus berjalan kaki. Nah, mereka mendengar suara itu. Nah, karena mendengar suara bisikan itu, kemudian anaknya menganjurkan agar ayahnya saja yang menaiki kuda, supaya dia tidak disindir lagi sebagai anak yang tidak menghormati orang tua. Akhirnya mereka pun bergantian menunggangi kuda tersebut dan melanjutkan perjalanan. Sampai di desa berikutnya, ketika orang banyak melihat ayahnya menunggangi kuda dan anaknya berjalan kaki menuntun, banyak orang berbisik, itu orang tua yang tidak kasihan terhadap anaknya. Masakan dia enak-enak naik kuda sementara anaknya harus berlelah berjalan kaki. Nah, mendengar suara itu, ayahnya pun menganjurkan agar mereka berdua menaiki kuda, supaya dia tidak disindir lagi sebagai orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Akhirnya mereka sepakat untuk menaiki kuda bersama dan melanjutkan perjalanan. Namun apa yang terjadi di desa berikutnya, ketika orang banyak melihat ayah dan anak yang sedang menaiki kuda yang masih sangat muda, banyak orang berbisik, itu dasar manusia yang tidak punya rasa kasihan terhadap hewan. Masa kuda yang masih belia dinaiki dua orang? Nah, ketika mereka mendengar suara bahwa mereka dikatakan sebagai orang yang tidak punya rasa kasihan terhadap hewan, akhirnya mereka pun sepakat untuk mengangkat kuda itu dan menggotongnya. Namun setelah tiba di desanya, ketika orang banyak melihatnya, mereka berbisik lagi dan mengatakan, mungkin kedua orang ini sudah gila. Seharusnya mereka yang menaiki kuda, ini malah mereka yang menggotong kuda itu. Nah, saudaraku, ketika kedua orang tersebut terlalu mudah dan cepat mendengar suara-suara yang mereka dengar selama perjalanan, hal itu tadi mengakibatkan perjalanan mereka sering terhenti dan membuat mereka bingung. Dan sesungguhnya cerita itu adalah gambaran kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Dalam menjalani kehidupan kita saat ini, bukankah kita juga sering terlalu cepat dan mudah mendengarkan suara-suara yang ada di dunia ini, yang pada akhirnya justru akan membingungkan kita, mana yang harus kita dengarkan dan ikuti? Saudaraku, suara-suara dari dunia ini memang seringkali membingungkan, dan saya harus katakan, hanya suara Tuhan sajalah sesungguhnya yang dapat memberi satu kepastian kepada kita sekalian. Hiruk pikuk dunia ini seringkali menghambat kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Dan justru kita malah lebih peka kepada suara-suara yang ada di dunia ini. Nah, ketika dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ada suara yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi dan kepadanya lah Allah berkenan, maka jangan keraskan hatimu. Dengarkanlah akan suara Allah yang telah menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Tuhan bisa berbicara dengan berbagai cara kepada engkau, kepada saya, kepada kita semuanya, dan semua itu sesungguhnya untuk kebaikan kita. Nah, hari ini kita diingatkan, mari kita harus lebih peka dengan suara atau pesan Tuhan yang adalah anak Allah itu. Dan sesungguhnya ketika kita peka mendengarkan suara Tuhan, maka kehidupan yang kita jalani akan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapannya. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami dan peka akan suara Tuhan, sehingga kita tidak hanya bisa mendengar, tetapi juga mampu melakukan perintahnya. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, terimalah dia, yakinlah kepadanya dan setialah sampai akhir. Ketika ada suara yang berseru tadi, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi dan kepadanya lah Allah berkenan, itu artinya
sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mau dengar-dengaran akan suara Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang adalah anak Allah seringkali berbicara di dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi, banyak cara Tuhan menyapa kita. Oleh karena itu, di dalam Roh Kudus atau hanya di dalam Roh Kuduslah kita akan dapat memahami mana sesungguhnya suara Tuhan, mana sesungguhnya kehendak Tuhan yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Dan biarlah seruan pertobatan yang dikemukakan oleh Yohanes Pembaptis itu juga menjadi seruan bagi kita sekalian untuk senantiasa memuliakan Yesus yang adalah anak Allah, supaya kehidupan kita pun benar-benar berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati dan meneguhkan iman percaya kita untuk semakin memuliakan Tuhan Yesus, anak Allah, Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin.